91 Podcast. 91 Podcast dalam program Suara Bupati dan Parlementaria. Pagi ini hadir kembali untuk Anda spesial hadirtelan bersama dengan DPRD Kabupaten Tangerang. Nah, untuk hari ini saya bersama dengan Ibu Dr. Sri Panggung Lesari SEMM, anggota DPRD Kabupaten Tangerang dari fraksi PAN. Halo, Assalamualaikum Ibu Sri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ibu? Alhamdulillah sehat. Luar biasa, terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk Tangerang Radio hari ini. Kita akan membahas tema seputar keterwakilan perempuan di parlemen. Nah, ada Tolan 91 Podcast yang menyimak di YouTube kami, Tangerang Radio, tentunya Anda bisa ikuti selalu talkshow kita bersama dengan anggota Dewan ataupun juga lainnya. Jangan lupa subscribe, kemudian juga di-like, di-share juga untuk bisa memberikan informasi kepada masyarakat lain tentunya, baik itu seputar DPRD Kabupaten Tangerang dan juga tema-tema kita yang lainnya. Hari ini kita membahas keterwakilan perempuan di parlemen, di mana di awal kita bahas dulu terkait dengan persyaratan pada saat parpol menjadi peserta pemilu. Dalam pendaftaran itu ada syarat-syarat tertentu Bu, untuk jumlah legislatif dari perempuan itu berapa persen sih Bu Sri? Ya betul, keterwakilan perempuan di parlemen sesuai aturan PKPU ya, itu adalah 30%. 30%. Itu dari tahun 2007. Nah, Oke. kemarin sebenarnya ada sedikit dilematis ya, ada sedikit revisi karena memang di PKPU nomor 10 tahun 2023 ini kemudian PKPU menentukan itu pembulatan desimal ke bawah. Pembulatan desimal ke bawah dalam artian kalau contoh di dapil 6 dengan calegnya 8, itu kepesertaan perempuannya itu adalah 30%, mestinya kan 2, ya kan? Nah, itu dibulatkan ke bawah menjadi 2. Artinya kan gitu. itu tidak mencapai 30%. Oke. Nah, kemudian direvisi menjadi desimal ke atas. Menjadi desimal ke atas, yang 2 koma tetap menjadi 3. 3. Oke. Jadi ke atas. Baik. Nah, untuk kepengurusannya juga sama di tingkat pusat, kalau perempuan itu berapa persen? Betul. Instruksi dari DPP di kami di partai, karena saya dari Partai PAN ya. Itu kepengurusan dari mulai saya di DPD sampai dengan DPC dan ranting harus 30% perempuan. Oke, Itu harus. Itu Jadi ketentuan. kalau belum dibalikin lagi. Oke. Harus 30%. Baik, tapi ada faktanya keterlibatan perempuan di parlemen DPRD Kabupaten Tangerang khususnya ini ya. Kalau menurut data dari BPS tahun 2021 itu cuma 12%, tahun 2022 itu 14%. Nah, berdasarkan hasil pemilu 2019, keterwakilan perempuan di Lembaga Legislatif Nasional atau DPR RI itu pada angka 20,8% atau 120 anggota legislatif perempuan dari 575 anggota DPR RI. Ini sebetulnya permasalahannya seperti apa sih, Bu Sri? Nah, itu yang tadi dikemukakan 30% itu adalah kepesertaan pemilu. Ya. Betul kan? Dimana kepesertaan pemilu itu kan yang bakal nyalon nih, Ya, bahasanya oke. ya. Bahasanya kan yang bakal nyalon itu minimal adalah 30%. Baik. Tapi hasil kan berbeda. Hasil kan bisa jadi, nggak jadi. Oke. Atau mentah. Ya. Sehingga hasilnya seperti yang tadi kemukakan menjadi 120 dewan ya untuk nasional dari 575 Jadi sekitar 20,87%. Halnya juga di Kabupaten Tangerang cuma 14%. Oh, baik. Hanya 7 perempuan dewan. Iya. Ya, bahkan tahun 2014 kemarin karena saya sudah menjabat ya itu hanya 6. Oke. Berarti memang sih naik ya, ya, satu. naik 1. Oke. Naik 1 pun belum nyampe 30%-nya. Jadi keterwakilan 30% itu adalah syarat caleg menjadi yang mau nyalon aja. Oke. Tapi hasilnya kan kembali lagi kepada usaha kita masing-masing. Oke, baik. Dan tentunya tingkat kepercayaan masyarakat ini juga berpengaruh begitu ya. Sebetulnya memang perempuan ini nggak mau nyalon atau hambatan seperti apa sih Bu?
kalau dilihat. Banyak sekali. Contoh kalau aku sedikit bicara dulu dengan saya Ya, karena memang pengalaman saya dari Ibu Sri dulu nih. ketua DPD PAN Ya. Kabupaten Tangerang, di mana memang saya juga perempuan. Oke. Jadi memang untuk di PAN sendiri dari 55 caleg Kabupaten Tangerang sekarang itu kami punya 20 perempuan, 20 caleg. Artinya itu sudah berapa persen ya? Dari 20 orang itu 36,4%. Ya. Kalau di PAN sendiri ya, karena mungkin karena saya perempuan. Jadi saya akan mengajak perempuan-perempuan. Betul. Akan tetapi kalau mungkin di partai lain atau partai kami sebelumnya itu memang sangat susah sekali mencari kandidat perempuan yang mau nyalon. Oke. Ya kan disuruh nyalon, saya nggak boleh sama suami saya loh. Yang masih muda, masih milenial, belum menikah, saya mesti izin dulu ibu saya. Oke. Begitu kan kendala. Jadi terakhirnya partai-partai politik ini hanya memenuhi kuota, mengikuti aturan. Aturan PKPU itu harus minimal 30%. Sehingga ya sudah, karena memenuhi aturan itu, sementara yang nyalon nggak ada yang kompeten untuk perempuan ya, Basi ini tidak ada, sehingga ya sudah untuk memenuhi kuota. Yang ada aja. Oke. Halnya juga dengan saya dulunya. Saya dulu itu sama 2014 nyalon pertama kali itu dibilang saya hanya memenuhi kuota perempuan. Tapi kenyataannya tidak kan? Oke. Jadi dan sampai sekarang sudah 2 kali periode mau ketiga kali. Oke, baik. Nah, apa yang membuat Ibu Sri terdorong untuk oke, saya akan nyalon begitu? Waktu 2014 ya. Sedikit cerita ya. Boleh. 2014 itu waktu itu saya nggak ada minat untuk masuk ke partai politik. Oke. Nggak ada. Baik. Cuman sering melihat aja, enak ya jadi dewan gitu. Atau lihat di TV, keren juga ya gitu ya. Kemudian ada temen yang dia itu ada di strukturalnya Partai PAN, ada Bapak Saripudin kala itu. Nah dia mengajak saya, ayo gabung ke PAN, nyalon. Aduh saya nggak tahu, nggak ngerti apa-apa karena memang nggak ada background. Background saya usaha. Oke, pengusaha ya Bu. Jadi saya nggak ngerti nih mesti apa. Ya sudahlah memenuhi kuota ini. Ya sama kan? Terakhir ya sudahlah memenuhi kuota. Tapi begitu saya nyalon di 2014, berjalan saya turun ke lapangan, berjalan beberapa bulan. Nah, bahasanya apa? Libido politik saya itu terpancing. Bahasanya libido. Libido politik kita itu terpancing sehingga karena saya punya jiwa gimana ya? Saya kalau udah nyemplung harus tertantang harus menang dong gitu kan dong. Terpancing dong itu saya katakan libido politik saya itu terpancing sehingga saya full all out saya turun all out, saya bekerja maksimal mungkin bagaimana saya harus duduk gitu. Itu ya mungkin berbeda ya perempuan satu dengan yang lain saya punya target seperti kalau begitu saya harus menang, saya harus dapat gitu. Dari itulah saya dapat gitu. Oke. Ada motivasi khusus nggak sih Bu yang bisa membangkitkan perempuan nih kita tuh harus gabung loh di politik biar kita tuh bisa A B C D E gitu? Harus ada dong. Kalau dulu saya nggak punya, tapi sekarang harus ada. Harus ada. Kenapa? Perempuan harus ikut karena harus punya peran andil. Saya ada pernah bikin YouTube yang mengatakan gini, perempuan harus pinter. Perempuan harus sekolah tinggi. Ya kan? Bukan hanya taunya di dapur, di sumur sama di kasur doang. Nggak boleh. Nanti ditinggal suaminya ngapain? Ya kan? Ya kan? Tadi apa? Pertanyaannya motivasi aku pertama karena saya keterwakilan perempuan yang pasti saya akan memperjuangkan aspirasi perempuan. Jadi kalau di DPRD ada banyak aspirasi yang itu adalah perempuan, ya harus kita perjuangkan. Gitu. Perempuan nggak boleh diem aja dong ya Bu? Iya, nggak boleh dong, mau diem aja. Banyak banget masalah-masalah perempuan di bawah itu. Kartu BPJS-nya belum ada, suaminya pergi, ninggalin anak, nggak ngasih nafkah, KDRT dan sebagainya, banyak banget. Belum lagi yang ini, aduh banyak sekali dah.
Iya, jadi itu harus diperjuangkan. Kalau bukan kitanya sendiri, siapa lagi? Ya siapa lagi? Gitu Masa kan? bapak-bapak memperjuangkan kita? Nggak mungkin dong. Dia nggak ngerti gimana sih rasanya disakitin, bahasanya Oke, kan. betul, setuju banget. Nah ini. Ini hostnya perempuan jadi sama-sama sama cowok ya. Oke. Kalau hostnya laki-laki nggak tahu deh ngomongnya. Oke, baik. Jadi itu nih Handa Telan, kenapa di awal ya paling tidak motivasinya adalah seperti itu. Kita untuk memperjuangkan hak-hak sebagai perempuan gitu. Kalau bukan dari kitanya sendiri, siapa lagi? Karena yang mengerti ya cuman kita sendiri gitu. Perasaan perempuan sendiri gitu. Baik, kita masih akan ngobrol banyak nih sama Bu Sri. Seru banget ya kayaknya di awal nih udah mulai panas nih. Nih untuk Handa Telan semua yang punya pertanyaan seputar keterlibatan perempuan dalam parlemen ya, ini silahkan bisa sampaikan aja di 0811 945 8991. Kita jeda dulu Bu Sri, kita akan ngobrol lagi habis ini. Requestannya Bu Sri ada Via Valen dengan Meraih Bintang. Ada Telan kembali di 91 Podcast untuk hari ini bersama dengan Ibu Dr. Sri Panggung Lestari SEMM. Beliau adalah anggota DPRD Kabupaten Tangerang dari fraksi PAN untuk Komisi 4. Nah, terkait tadi di awal kita bahas keterwakilan perempuan di parlemen itu sebetulnya untuk jumlah calonnya ya untuk persyaratan saat parpol itu sudah tercapai, tetapi faktanya setelah jadi itu hanya beberapa persen saja begitu, dan memang kendala-kendalanya tadi hambatannya adalah permasalahan izin keluarga, izin suami dan sebagainya begitu, yang memang masih sulit ya untuk perempuan. Belum lagi memang masalah pendidikan dan sebagainya, itu perempuan ya udah kalau udah usia 23 tuh udah susah deh ya. Gitu, bener ya Bu? Iya. Udah nikah aja deh, udah punya nikah anak aja udah, deh gitu. bener. Nah tapi Ibu sebagai perempuan dalam parlemen begitu, tentu ada upaya-upaya dong khusus, misalnya Ibu pas lagi ke lapangan untuk bagaimana mengajak para perempuan apalagi generasi milenial sekarang nih untuk melek politik begitu Bu. Aku banyak kita kalau di DPRD itu kan ada kegiatan namanya adalah reses. Oke. Ada reses, ada namanya adalah temu wicara. Temu wicara, dimana kalau temu wicara ini aku kemas dengan bahasa adalah ngobras. Ngobrol bareng Sri Panggung. Oke. Untung aja namanya S ya. Mau ikutan lah ya. Nama saya depannya S, jadi cakep gitu ya. Jadi ngobrol bareng Sri Panggung. Nah di situ aku temuin mereka, ya kebanyakan kan memang ibu-ibu ya. Saya lebih cenderung kepada bagaimana kita untuk mandiri. Perempuan itu untuk mandiri dulu nih. Mandiri itu seperti apa? Harus bagaimana gitu loh. Jadi jangan ketergantungan kepada pasangan kita. Dimana pada saat kita nggak tahu ya, wallahu alam. Kalau pasangan kita ada apa-apa, ya kita bisa hidup sendiri. Gitu. Dengan cara apa? Karena saya backgroundnya adalah orang usaha, ya gimana? Dengan usaha kecil-kecilan. Saya selalu tanamkan kepada ibu-ibu yang ketemu dengan saya, yuk gimana sih UMKM kalau memang dia sudah bisa, atau bikin kuah yang bisa dijual, atau ngejahit baju atau gimana. Saya lebih menitik beratkan kepada bagaimana perempuan ini bisa mandiri sendiri, atau ibarat kata saya selalu bilang di bawah itu, berdirilah di kaki kamu sendiri. Oke, itu kayak ibu saya yang bilang berdirilah di kaki kamu sendiri. Iya betul. Setuju. Itu juga prinsip saya, berdirilah di kaki kamu sendiri. Oke, itu untuk permasalahan bagaimana wanita itu mandiri. Kemudian bagaimana biar wanita mau berpolitik gitu Bu? Mau berpolitik. Nah ini yang susah. Karena begitu kita turun di lapangan, diajak ke politik nggak mau. Saya sendiri nyari caleg untuk Kabupaten Tangerang dari Partai PAN, itu susah sekali. Ya ini susah sekali. Aduh berat deh, aku nggak mampu deh kayaknya. Aduh kayaknya gimana nanti. Aku satu lagi ya, kendalanya adalah materi. Oke. Materi. Nanti kamu nyalon ya, ikut saya. Nanti nyari suara. Saya nggak punya uang. Nah, udah mentok begitu tuh Bu. Betul kan? Mentoknya pasti di situ. Saya nggak punya uang. Terus jadi saya lebih menekankan untuk mereka bersemangat. Udah, kamu penting maju dulu. Apapun, pertama lo keluarga kamu, teman dekat kamu ajak. Ya. Kamu nyalon. Penting kamu kalau bahasa saya apa? Showing up. Ya kan, showing up ini kelihatan dulu lu tuh nyalon. Ya kan, perempuan nyalon. Ayo. Lu
nyalon showing up, ketahuan dulu nih kamu itu nyalon, jadi ketahuan sama publik nih, oh kita itu nyalon loh. Nanti yang mau milih itu berapa, itu kembali lagi kepada garis tangan. Betul, sama mungkin ya program kerja gimana nanti, seperti apa, dan tentunya juga bagaimana pengaruh lu nih ya sebagai nanti wakil dari masyarakat. Tapi menarik nih, saya jadi penasaran, sebetulnya memang nyalon itu harus punya duit gitu, Bu Sri. Coba dong, boleh dong, boleh dong. Sebenarnya gini, semuanya kembali kepada kemampuan diri kita sendiri. Ibarat kita kehidupan itu kalau dibikin kecil, kecil juga bisa, dibikin besar, besar juga bisa. Tapi memang secara kita tidak pungkiri kalau kita nyalon udah pasti butuh biaya. Oke. Contoh. Kita boleh. mau turun supaya orang tahu kita bikin baliho, bener? Iya dong. Pakai duit gak? Ya. Iya dong. Oke. Terus nyuruh orang masang, mesti beli bambu, pakai duit nggak? Itu baru minimal loh. Belum minta tolongnya kan berarti harus menggaji kan? orang Iya kan? Minta tolong dong pasangin, ngongkosin dong. Iya dong. Bener nggak? Iya. And then kita turun ke lapangan. Turun ke lapangan, ketemu orang, kita tahu kita nyalon, kita nyalek kan? Pada saat kita turun supaya mereka tahu, ya kan? Harus tahu kita dong, meninggalkan sosialisasi, meninggalkan sesuatu yang bisa diingat oleh mereka. Minimal apa? Stiker kah? Kartu nama kah? Atau flyer, kipas yang ada namanya kita? Atau mungkin yang punya duit bisa jadi memberikan minyak yang di branding nama kita, cindera cindera gitu mata, ya? atau sabun yang butuh duit nggak? Oke, baik. Bener kan? Perintilan aja nih ya. Perintilannya sudah ketahuan kan? Iya. Jadi tidak menutup kemungkinan. Itu belum politik, saya tidak bicara politik uang ya. Ini baru kita turun bersosialisasi di masyarakat. Bagaimana kita turun di masyarakat supaya masyarakat mengenal kita. Itu yang memang butuh uang. Ibaratnya kita mengundang, menjamu mereka dong, kan begitu. Minimal kasih kopi nih. Keluar uang nggak? Ya. Oke, betul. Setuju. Baik, tapi ya itu ya, balik lagi niatan kita dulu, bagaimana kemudian juga tujuan kita sebetulnya nyalon nih mau buat apa sih gitu, apa biar dikenal masyarakat aja, atau memang kita ingin membuat suatu gebrakan untuk masyarakat kan gitu ya. Kalau dari Bu Sri sendiri gimana, Bu? Nyalon, kalau udah suruh nyalon ya harus jadi. Harus jadi ya, harus dong. Ya buat apa? Ya kan, nyalon harus jadi. Kalau sudah maju perang, ya harus menang, gitu loh. Betul. Jangan udah maju perang, ya udahlah gue kalah aja. Kayaknya nggak ada deh. Mungkin semua caleg yang udah nyemplung, yang udah mau siap perang, ya mereka pasti dalam hatinya harus menang. Iya. Dengan segala cara, upaya, dan segalanya lah. Bener kan? Betul. Harus menang. Oke. Waktu itu pengalaman seperti apa, Bu, untuk sosialisasi kepada masyarakat? Terus karena yang ya baru lah gitu ya, katakan baru nyemplung, terus gimana nih gue harus ngomong apa gitu? Bu Sri ada upaya-upaya kayak gimana tuh? Pertama, saya dulu tidak bisa bicara di depan publik. Oke. Karena kan kita biasanya pengusaha nih. Ya. Ngomong di depan karyawan berbeda ngomong di depan publik. Ya, yang dihadirin mungkin Pak Lurah, Pak Camat, ya kan? Setuju. Bener nggak? Bener kan? Pelan-pelan saya belajar dan bisa. Itu menurut saya tuh sebuah pengalaman yang sangat berharga. Dari yang awalnya ngomong babi ibu, kemudian bisa ngomong panjang lebar, termasuk dengan sekarang mungkin ya bisa ngomong panjang lebar gitu ya. Satu. Kemudian kedua, saya banyak ditipu orang. Oke. Ya. Iya. Contoh. Mau nyalon 2014 karena kita nggak tahu politik, nggak tahu apa, datang saya punya suara 2.000, 3.000, dia minta uang sekian, ternyata nol. Oke, iya. Paham? Ya kan banyak banget yang menipu saya. Tapi lah kita ikhlaskan saja, kita ridokan saja, semoga bermanfaat buat mereka. Ya kan? Baik. Itu yang kedua. Ketiga, tadi saya nggak bisa ngomong jadi bisa ngomong, saya banyak ditipu orang. Ketiga, saya
dengan saya bisa duduk sekarang menjadi dewan, itu anugerah bagi saya. Saya kenal banyak orang, dikenal banyak orang yang tadinya nggak dikenal siapa-siapa, orang-orang jadi tahu siapa Sri Panggung walaupun belum pernah kenal saya, belum pernah ketemu saya. Itu manfaatnya banyak banget ya Bu. Bagaimana Bu setelah turun ke lapangan, ke masyarakat, melihat ternyata kondisi masyarakat kita tuh seperti ini loh ternyata gitu. Masyarakat, saya kan ada di Dapil 5. Ya. Dapil 5 itu enggak semuanya masyarakatnya sejahtera. Banyak sekali di belakang kita ini banyak yang kekurangan sekali. Kekurangan dalam artian masih banyak stunting. Ya. Di pojok desa inilah, saya nggak usah sebutkan ya, nanti aku diomelin Pak Lurahnya nih. Cuman masih banyak lagi nih yang anak-anak kurang gizi, yang apa, yang sebenarnya ini menjadi tanggung jawab kita perempuan, ya kan. Kemudian sekarang musim kemarau banyak sekali kekeringan, terutama Kecamatan Panongan. Kalau ini saya bilang iya, memang di Panongan. Iya, bantuan air bersih juga banyak ke Panongan. Banyak ke Panongan karena memang tekstur geologis, ngomongin sampai ke ya, sana. Panjang ya kita ya. Oke, tekstur geologisnya tanah di Panongan itu memang batu padas, batu cadas ya, yang memang susah untuk itu gitu. Sementara di daerah perumahannya sendiri yang tadinya air itu dikelola oleh Ciputra, sekarang sudah diserahkan ke Pemda. Dan Pemda belum sanggup untuk menangani itu semua, sehingga di Panongan ini memang banyak kekurangan air bersih. Saya sendiri pun sama. Ibu tinggal di Citra Raya. Oke, Citra Raya itu sebelahan Panongan kan? Iya. Saya masuk Panongan. Saya tinggal di Ciakar Panongan. Ujungnya, paling ujung. Tapi sama saat ini memang kendalanya adalah air bersih, dan setiap kali saya turun ke bawah pasti kendalanya adalah air bersih. Kemudian di lapangan, kalau saya turun di perumahan-perumahan lama, infrastruktur jalanannya yang sudah hancur, drainasenya udah nggak ada, selalu banjir. Itu yang saya temukan. Oke, baik. Nah, jadi apa upaya dari Dewan melihat kondisi yang seperti itu bagaimana nih Bu? Kalau saya ada di ruang lingkup saya sebagai anggota Dewan di Komisi 4 ya? Komisi 4, karena kami juga ada pokok-pokok pikiran ya dari aspirasi Dewan. Itu saya kan bahasanya menyalurkan itulah di dapil saya. Di dapil saya, selain saya akan menyuarakan juga, karena di Komisi 4 itu kan kita mitranya dengan, termasuk Kominfo ini juga mitra kami ya, DLH, kemudian Bina Marga, kemudian pokoknya yang berhubungan dengan semen pembangunan itu ada mitra di Komisi 4. Kami pada saat hearing itu kami selalu sampaikan, ini kurang loh, ini bagaimana loh. Dan mereka sih memang kasih penjelasan ke kami. Contoh, waktu awal-awal masalah air kotor di perumahan Citra Raya itu saya sondingkan ke PDAM. PDAM jawab, dan dengan jelas itu menjawab bahwasanya memang itu baru diserahkan dan Pemda belum siap, sehingga butuh mesin yang harus diimpor dari Jepang, butuh waktu sekian bulan. Nah, memang menjawab. Jadi memang ada ya namanya ada kami memang prosesnya gitulah ya. Dan saya sebagai wakil rakyat memang tugas saya untuk menyuarakan tersebut kepada eksekutif. Oke, baik. Jadi ini pengawasan, monitoring dilakukan ke lapangan, kemudian juga disampaikan ke dinas-dinas terkait di bawah mitranya Komisi 4 gitu ya. Baik. Nah, kemudian kalau tugas Komisi 4 lagi apa aja sih Bu? Tugas Komisi 4 kita dengan mitra. Dengan mitra ya itu setiap kali hearing. Jadi ada masalah apa, termasuk kemarin yang lagi booming sekarang ini kan Rumah Sakit Umum Tangerang yang pembangunan di Tiga Raksa. Oke, di sini. Ini kan memang benar-benar kita awasi pembangunannya ya, karena memang ini anggarannya sangat besar ya, hampir 200 sekian gitu kan. Jadi kita banyak konsentrasi pengawasan ke sana akhir-akhir ini. Iya, tapi secara keseluruhan penilaian dari Komisi 4 khususnya untuk masalah tadi ya, infrastruktur dan sebagainya dari mitra-mitranya Komisi 4 sendiri, apakah sudah cukup ideal atau masih ada
penilaian lain lagi begitu, Bu? Jadi setiap triwulan sekali itu kita kan hearing. Ya. Hearing itu mendengar dari mitra kami Komisi 4 tentang pelaksanaan daripada progresnya mereka. Mereka kan sudah punya nih triwulan pertama itu mengerjakan ini. Nah, sudah selesai belum? Nah, tugas kami ini adalah pengawasan. Ya. Pengawasan, sedangkan yang melaksanakan adalah dari dinas terkait. Oke. Gitu. Nah, selama ini sih selalu kita pantau, hasilnya sih oke, nggak ada masalah. Masih normatif lah, belum ada yang nyeleweng atau gimana, itu tidak ada di Kabupaten Tangerang. Oke, baik, alhamdulillah berarti Alhamdulillah. ya ini cukup bagus untuk sesuai rencana, sesuai peruntukannya, sesuai dengan penggunaannya nanti dan kebermanfaatannya untuk masyarakat gitu ya. Yang masih sering diserukan oleh masyarakat ke Ibu nih, salah satunya misalnya apa aja, Bu? Banjir aja. butuh drainase. Oh, oke. Baik. Berarti urusannya dinas PU ya? PU. Pak PU ya, ini drainase. Oke, masih. Terus apa lagi, Bu? Iya. Drainase memang kalau di perumahan-perumahan itu ya banyak infrastruktur yang jalan-jalannya sudah mulai hancur. Ya. Karena mereka perumahan kan sudah sampai puluhan tahun dan sebagainya, dan itu sudah diserahkan ke pengembang. Gitu. Masalah lain mungkin sebenarnya banyak terjadi di ibu-ibu. Yang tadi saya kemukakan, ibu-ibu ini pengen punya usaha tapi nggak punya dana. Nah, usaha mikro tuh nanti tolong colek tuh Di koperasi. ini ya, koperasi ya. Ya, Diskom. dinas koperasi itu. Baik. Ya, kan dinas koperasi, ibu-ibunya pengen usaha, udah semangat, dia mau bikin kue tapi nggak punya modal. Sementara kalau saya modalin dari mana? Gitu. Oke, baik. Karena karyawan ibu kan udah banyak juga ya. Oke, baik gitu ya. Itu seputar permasalahan dari mitranya Komisi 4 nih yang masih sering diserukan oleh masyarakat. Nah, jadi memang berproses dan tapi secara umum kalau untuk infrastruktur pembangunan dan sebagainya ini sudah sesuai ya normatif lah ya gitu, sudah sesuai aturannya, kemudian juga peruntukannya, rencananya juga dan dengan anggaran yang segitu berarti kebermanfaatannya juga untuk masyarakat ini bisa diperhitungkan gitu ya. Baik, kita masih akan ngobrol dengan Ibu Sri Panggung yang seru sekali, luar biasa ya. Kayaknya waktu kita tuh memang harus banyak nih. Kapan-kapan kita boleh ya Bu ya ngobrol lagi ya. Nah, sesaat lagi nih ada telan seputar, kita akan mengenal lebih dalam seputar Ibu Sri Panggung nih. Beliau ini siapa, dari mana ya, sejak kapan ada di Dewan, begitu sesaat lagi. Untuk Anda hanya di podcast 91 FM. Ada telan, ada masih di 91 Podcast, masih bersama dengan saya Oki dan juga anggota DPRD Kabupaten Tangerang dari fraksi PAN. Untuk Komisi 4 ada Ibu Dr. Sri Panggung Lestari SEMM berkaitan dengan keterwakilan perempuan di parlemen. Yang mana saat ini kalau untuk nanti pileg ini nih Bu, gimana untuk perempuannya kalau sudah dilihat dari hasil kemarin ada bacalek itu? Untuk di Kabupaten Tangerang apa untuk di Kabupaten Tangerang sendiri? Kabupaten Tangerang kan sekarang ada penambahan 5 anggota dewan ya. Yang tadinya 50 menjadi 55. Oke. Artinya keterwakilan 30% ini harus terisi semuanya, harus terisi semuanya. Untuk Partai PAN sendiri kami ada 20 Ya. caleg untuk perempuan, 6 dapil ya? 6 dapil. Jadi 36,4%. Harusnya 18 lah ya, udah 30. Tapi kami lebih. Mungkin karena ketuanya perempuan kali ya. Jadi ini sudah bisa menggait perempuan-perempuan nih. Sukses dong berarti Bu Sri ya. Di pusat pun juga sama. Di pusat itu saya punya data itu yang di PAN pusat kami punya 37,24%. Dari 84 dapil kami punya caleg perempuan 216 perempuan dari 580 caleg. Oke, itu terus naik Bu tiap tahunnya? Kalau PAN sendiri memang untuk perempuan itu banyak memang. Ya. Memang banyak karena kan dibilang katanya PAN apa sih, partai artis nasional, banyak perempuan juga. Nasional dong ya. Oke, Bu Sri ini artis juga termasuk.
Gitu. Oke. Ini berarti sudah ya bisa dikatakan sukses dong ya untuk bisa Iya, membawa perempuan-perempuan masuk ke dunia politik gitu ya. Iya, Oke. Dan kalau Bu Sri ini jadi anggota dewan sejak 2014. berarti ini 2 periode. Sudah 2 kali periode. Wow, luar Iya. biasa. Mau ketiga. Mau ketiga ini ya. Kalau anggota dewan itu ada semacam kayak batas 2 periode kayak gitu atau bisa kapanpun lah gitu. Oh, nggak ada. Kalau dulu iya dibatasin 2 kali, tapi kembali lagi kepada kebijakan partainya masing-masing, boleh atau enggak. Gitu. Dan di kami memang yang seperti ini tidak terlalu straight lah untuk Ya. membatasi 2 itu enggak. Oke, yang pokoknya kalau masih mau gas Masih mau, aja iya. terus ya. Luar biasa. Dapil berapa Bu Sri? Saya di Dapil 5, Kecamatan Cikupa, Panongan dan Curug. Dari dulu memang di Ya, situ. dari dulu di situ. Memang saya tinggalnya di Panongan. Oke, asal mana Bu? Asli dari Purworejo. Oke. Sudah lama tapi di Di Panongan. Tangerang dari tahun 2000 ya. Jadi udah 23 tahun lah ya. 23 tahun, nah cukup lah ya Bu. Sudah mengetahui Cukup mengetahui Tangerang. Iya, luar biasa. Ya, Ini untuk yang ke depan ini yang ketiga kalinya tentu apa namanya banyak yang ingin Ibu persembahkan kembali tentunya. Kenapa ingin maju lagi seperti itu Bu? Jadi di tahun 2019 itu perolehan suara saya perempuan loh. Ya. Suara saya adalah terbanyak di Kabupaten Tangerang. Untuk perempuan ya? 14.000. Enggak, semua. Semuanya? Untuk Oh, semua. oke. Untuk semua. Jadi suara pribadi terbanyak di Kabupaten Tangerang itu diraih oleh Sri Panggung Lestari. Oke, luar biasa. Kalau ada awardnya aku boleh tepuk tangan. Ya, ini aku tepuk Suara saya 14.744 dari 3 kecamatan. Nah, di Dapil 5 ada 8 dewan. Kursi terakhir diraih oleh suara PDIP kedua. Ya. Itu dengan suara 13.550. Oke. Artinya nih, saya dengan suara pribadi sendiri itu saya sudah bisa duduk loh jadi dewan Ya. tanpa bantuan suara partai, tanpa bantuan suara caleg lainnya. Ya, oke. Dari itu ke depan saya termotivasi dong. Kalau gitu gua mau nyalon lagi pasti dapet Bisa dong, dong, karena gitu suaraku ya. paling banyak nih di Tangerang. Mungkin di Banten malah juga aku suara terbanyak 14.744 satu dapil. Oke. Ini berarti yang ke depan Kabupaten Tangerang apa Banten Bu? Masih Tangerang, masih Tangerang. DPRD Kabupaten Tangerang. Masih cinta Kabupaten masih Tangerang. masih lope, Masih lope dan masih akan bangun banyak masih di banget Kabupaten banyak. Tangerang. Iya, saya mau naik ke provinsi, tapi dari kader, dari tokoh-tokoh yang dibawa, jangan dulu, kami masih butuh ibu. Oh ya sudah. Oh, baik. Sebelum saya naik, saya meetingkan, saya rapatkan dengan kader-kader saya, tokoh-tokoh masyarakat yang sudah mensupport saya, mendukung saya. Beliau memutuskan, jangan dulu, saya masih butuh ibu, pembangunan kami belum selesai. Oh ya sudah. Saya Boleh tahu nggak sih Bu rahasianya bisa dicintai masyarakat seperti itu? 1, silaturahmi. Ya, Kedua, jangan sombong. jangan sombong itu harus ya. Ketemu orang senyum terus, walaupun hatinya bagaimana, senyum terus. Oke tuh resepnya dengerin terus. Iya kan? Ketemu orang senyum terus. Ketemu orang siapapun tanya, Bapak sehat? Padahal nggak tahu itu namanya siapa. Oke, Apa baik. kabar Ibu? SKSD dulu aja lah Nah, ya. itu bener. Oke. Ya kan, mereka akan merasa dihargai oleh kita. Mereka akan ternyanya, aku disapa Bu Sri loh. Iya. Gitu kan? Baik. Iya, jadi dianya tambah lope sama saya. Oh iya. Gitu kali ya. Oke, biar tambah lope tuh gitu. Jangan sombong. Iya, SKSD sombong. aja dulu. Kenal mantar belakangan ya. Yang penting nyapa aja dulu. Nyapa ya dulu. Oke. Senyum nomor 1. Gitu. Nah itu kan belajarnya cukup lama ya Bu. Kalau yang tadinya katanya Ibu, oh saya tuh nggak bisa ngomong nih. Itu sosialisasinya caranya gimana gitu kan. Ada sesuatu yang Ibu temukan ketika pas lagi sosialisasi dulu awal-awal banget sampai sekarang itu perbedaannya kayak gimana Bu? Aku belajar dari yang nggak tahu. Jadi nggak tahu, aku harus bisa dan aku belajar. Aku banyak broadcast, aku ada ikut
Kelas ya public kelas, speaking. tapi nggak yang detail banget itu enggak, cuman sambil lewat lalu banyak baca buku yang utama. Sampai sekarang saya masih banyak sekali baca buku. Di mobil saya masih ada 2-3 buku yang selalu aku baca di jalan. Oke. Luar Jadi biasa. jadi aku berpikir, saya sendiri berpikir saya masih kurang banyak tahu di luaran sana, karena di luaran sana itu banyak sekali yang saya belum tahu. Jadi sesekali aku akan datang ke Gramedia favorit saya akan pilih beberapa buku yang aku suka, kemudian aku taruh di mobil. Untuk baca Pada saat di jalan. saya di jalan, saya akan baca itu. Ibu Sri ini sangat energik sekali. Rahasianya apa sih, Bu? Apa Hobi ya? apa gitu? Olahraga apa gimana? Satu, memang kalau diet aku nggak bisa karena aktivitasku sangat Nggak usah tinggi. diet, udah segini aja. Cuman saya memang membatasi untuk breakfast. Jadi kalau pagi aku cukup minum air putih itu hampir 1 liter ya pagi. Kemudian minum air lemon, makan pagi hanya telur 2 dan buah. Oke, sehat sekali. Kemudian kalau siang sama sore itu aku harus makan banyak. Itu masalahnya. Tapi hanya pagi doang itu bisa. Oke. Siang aku makan bebas, sore masih mikir. Olahraganya? Kemudian olahraganya saya nyepeda kemana-mana. Aku ikut isi, saya ikut bogi, saya ikut banyak sekali ya. Forum-forum sepeda, ada Selitang, ada Bos, ada semuanya saya ikut. Sebentar lagi saya akan goes ke Bali. Bali. Paling jauh kemana, Bu? Saya pernah nyepeda ke Jepang. Wow, 89 kilo dari Kyoto ke Nara. berapa hari? 1 hari itu. Ya. Jadi kita goes dari pagi jam 6:30, 89 kilo sampai itu dari Kyoto sampai Nara itu jam 3 sore. Wow, luar biasa. Tapi banyakan ya, ramean Ramean ya. Kalau sendiri juga aduh sendiri banget Terus nih. di sana kan tidak ada Indomaret, adanya Sevel ya, Sevel. Oke. Jadi mampir Sevel kalau nggak salah inget itu sampai 5 kali. Oke, baik. Yang penting mampir aja dulu gitu ya. Iya. Oke, terus selain olahraga nih, ini yang perempuan banget nih. Kan kita punya keluarga ya, Ibu Sri punya keluarga. Bagaimana sih, Bu, dukungan suami, kemudian juga bagi waktu buat karir tetap jalan, dewan tetap jalan, keluarga, anak-anak tetap bisa dapat perhatian kita. Bagi resep dong, Bu. Gitu ya. Oh dong. Jadi terbuka nih. Suamiku polisi. Oke. Sekarang nggak apa ya, papi, aku ngomong dikit. Gak apa-apa dong ya. Halo, suaminya Bu Sri, Pak Polisi. Iya. Sekarang tugas di Polsek Mau. Jadi ke Polsek Mau. Anak saya 2, sekolah satu di Islamik Karawaci, dan satu di Islamik dekat rumah. Jadi pagi-pagi saya udah bangunin mereka, yang kecil masih mandi dengan saya. Kemudian dengan segala aktivitas, siapin semuanya termasuk suami. Kemudian pagi saya nganter anak ke sekolah. Nah, pulangnya kita masih bermain tuh. Nah, saya akan menyiapkan waktu untuk family time itu di Sabtu dan Minggu. Ya. Kalau tidak bisa di 2 hari, 1 hari aku harus bareng dengan mereka. Oke. Gitu aja. Baik. Kalau waktu Ibu untuk masyarakat ada tadi ngobras itu kapan tuh? Ngobras itu kan secara kita itu di Dewan Temu Bicara itu sebulan sekali. Ya, sebulan Jadi sekali. sebulan sekali saya turun ke masyarakat. Tapi tidak menutup kemungkinan kita hampir setiap minggu saya panggil nih ke rumah dong. gitu. Ada perlu ini datang ke rumah gitu. Baik. Saya lebih suka manggil tim atau kader atau masyarakat ini datang ke rumah. Dan mereka pun banyak, aku silaturahmi aja ke rumah. Ya udah ke rumah aja. Saya lebih humi lah Welcome di ya, rumah. Bu. Saya Oke. lebih humi di rumah. Baik. Bu Sri, ada medsos nggak yang mungkin nih warga dapilnya Ibu nih, misal Bu Sri saya pengen curhat ini dong gitu. Ada IG saya Sri Panggung Lestari Official, itu dipegang sama staff saya. Ya. Kalau saya sendiri Sri Panggung Sri Panggung aja. Iya, nanti kita Facebooknya juga sama, itu Sri Panggung ya. banyak Bu di medsos yang curhat-curhat. Di Facebook ya, kalau Lebih di Facebook. kalau di IG sih nggak. Kalau Facebook itu kan memang kan banyak ya, terus
yang ini saya juga banyak, jadi banyak ya komentarnya, banyak lah, ada yang positif ada yang negatif, tapi itu kan bukan bagi saya sih bukan sesuatu yang apa gitu ya, ini membuat saya untuk saya harus begini gitu aja, untuk introspeksi Introspeksi ya, sama diri pelejut aja. semangat lagi kan gitu ya. Bu, ada yang WA nih masyarakat, boleh disampaikan ya. Sebentar. Dari Hande Tolan, selamat pagi Bu Sri, salam sehat selalu dari saya Ayu dari Cibadak Cikupa. Mau tanya dong Bu kepada Ibu, bagaimana membagi posisi sebagai perempuan yang berkarir di dunia politik dan juga menjadi wakil rakyat, sedangkan perempuan juga punya kewajiban terhadap suami, anak dan keluarga. Oh ya, yang baru saja kita bahas dong ya. Bagi waktu dong kita. Baik, terakhir deh Bu, pesan-pesan kepada masyarakat seperti apa? Silakan. Pesan saya khususnya perempuan ya, perempuan jangan takut untuk masuk politik, enjoy loh, enak seneng loh. Apalagi kalau udah jadi kalau udah jadi dewan, nggak senengnya itu cuma 1%, 99% itu enak sekali. Oh gitu ya. Itu satu. Kedua, perempuan harus pinter, harus sekolah tinggi, harus pintar, harus sekolah tinggi supaya kita nggak dibohongin. Oh iya. Udah itu doang aja. Ya oke. Udah itu. Yang kedua itu mandirinya belum? Mandiri. Ya, tadi ya mandiri ya. Kemudian perempuan harus mandiri. Berdirilah di kaki kamu sendiri. Harus bisa mandiri. Kalau memang bisa usaha kecil-kecilan, ya usaha kecil-kecilan, bagaimana bisa dapat penghasilan. Iya. Atau kalau memang bisa kerja, ya teruskan kerja. Jangan, gua berhenti kerja karena suami. Aduh, jangan deh. Ini jatah aku dari suami udah sekian puluh juta nih gitu. Bagi saya tetap harus saya kerja. Tetap harus kerja. Oke, baik. Bu Sri Panggung, terima kasih, positif sekali obrolan kita hari ini. Sukses ya Bu ke depannya. Terima kasih. Nanti periode 3 semoga jaya. Iya. Oke. Baik, sampai ketemu lagi Bu Sri, next kita ngobrol-ngobrol lagi. Selamat pagi, sehat selalu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Hari Trans 91 Podcast bersama Ibu Sri Panggung dari fraksi PAN, Komisi 4 DPRD Kabupaten Tangerang, yang sudah kita simak bersama informasinya. Dan sampai ketemu lagi di next kesempatan 91 Podcast. Jangan lupa subscribe, share, dan juga like untuk postingan-postingan kita. Sampai jumpa, bye-bye. Bye-bye.